Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel Infotech Infra. Selanjutnya kita akan membahas tentang if statement ya. Dalam PHP, if adalah salah satu kunci yang akan atau yang dapat digunakan dalam percabangan ya. Percabangan artinya kita bisa mengeksekusi kode program tertentu ketika suatu kondisi terpenuhi. Nah, hampir dalam semua bahasa pemrograman itu menggunakan if expressions. Ini akan kita temui termasuk juga di dalam bahasa pemrograman PHP. If statement ada beberapa sintak, ada if, kemudian expression, kemudian statement. Itu juga ada if itu ketika kondisinya lebih dari satu, lebih dari dua pilihan. Ketika kondisi statement yang menjadi pilihan itu lebih dari dua, maka kita bisa menggunakan tambahan else if ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan kita buat sebuah file baru dengan nama if statement. Titik PHP. Kita buat sebuah nilai, misalkan anggap saja ini Cien ya, dan nilai misalkan ada nilai absen, ada absensi, misalkan ada absen, kita kasih nilai misalkan berapa nilai 15. Kemudian ada nilai UAS misalkan atau nilai semester ya, semester kita kasih misalkan nilainya 85. Nah, kita gunakan if biasa, if buka kurung, kemudian kita masukkan nilai pertama, itu absen lebih besar sama dengan 80 misalkan, atau kita ya buat 80, dan itu berarti dia menggunakan logika n ya, dan semester lebih besar dari 80, maka kita gunakan kurung kurawal, maka kita cetak sebuah statement nilai Anda A, ya. Kemudian kita buat PHP L, seperti itu ya. Nah, kita buat sampai I, misalkan kita buat sampai I, maka di sini kita masukkan else if. Else if itu ada dua, ada yang else if digabung seperti ini, ada yang else if dipisah seperti ini, terserah. Silakan kita bisa gunakan salah satu di antara keduanya ya. Kita bisa masukkan lagi, kita copy aja ini ya. Ganti nilainya 70. Maka B Oke, kita copy ke bawah ya. Oke, ini 60, maka dia C ya, 60. Mungkin kalau dia 50 dia D ya. Else nilai Anda adalah E. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini disebut dengan if statement. Jadi di sini ada 5 pilihan. Pilihannya adalah A, B, C,
D atau E. Maka E di sini adalah defaultnya. Jadi ketika kondisi di pertama tidak terpenuhi, maka dia akan membaca kondisi yang kedua. Jika tidak terpenuhi, dia membaca kondisi yang ketiga. Jika tidak terpenuhi, maka dia akan membaca kondisi yang keempat. Nah, jika keempat kondisi tidak terpenuhi, maka secara otomatis defaultnya adalah nilai Anda adalah E. Seperti itu. Itu disebut dengan statement if. Nah, ini kita di sini kita menggunakan else if-nya dipisah, dan di sini kita gunakan kurung kurawal ya. Kalau kita jalankan misalkan PHP if statement PHP, hasilnya adalah nilai Anda adalah E ya. Nilai Anda adalah E. Ya, betul, nilai Anda adalah E. Kenapa nilai kita adalah E? Karena hanya satu statement hanya satu nilai yang terpenuhi. Sini hanya nilai semester yang di atas 85, sedangkan yang nilai absennya itu 15. Jadi tapi kalau misalkan kita buat di sini nilai absensinya misalkan 80 misalkan, kita save, kita jalankan, maka nilai Anda adalah A, gitu ya. Nilai Anda adalah A. Artinya kalau dia menggunakan operator AND, maka kedua kondisi itu harus terpenuhi untuk mendapatkan nilai A. Ya. Kalau misalkan ini kita ganti 70 salah satu, misalnya ini kita buat 70, save, kemudian kita jalankan lagi, maka nilai Anda adalah B. Kenapa? Karena kondisi yang kedua yang terpenuhi, artinya nilainya lebih besar sama dengan 70, dan begitu juga semester bisa sama dengan 70. Logika statement kira-kira seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian di dalam statement if juga kita bisa menggunakan sintak ya. Sintak sintak alternatif. Sintak alternatif. Dan kita tidak lagi menggunakan kurung kurawal. Sini kan pakai kurung kurawal, kemudian pakai else spasi if. Nah, kita bisa mencontohkan seperti ini. Jadi kurung kurawal kita ganti dengan titik 2, tapi else if juga tidak bisa dipisahkan seperti ini. Else if itu digabung ya. Dan di akhir script dia harus ditambahkan end if, penutup if, kalau dia menggunakan titik 2. Misalnya spesial, saya contohkan begini misalnya. Di sini dia harus titik 2 seperti ini. Nah, jadi di sini kita tidak lagi menggunakan kurung kurawal ya, kita hapus semua kurung kurawal, dan if kita gabungkan seperti ini. Ini kita ganti semuanya titik 2, yang ini juga titik 2 kita ganti, yang ini juga titik 2 kita ganti, ini juga sama titik 2 kita ganti ya, 2, ini kita hapus, ini kita copy aja lah enak ya, kita hapus. Nah, di akhir penutup kita kasih dengan penutup end if ya, end if seperti ini. Nah, ini disebut dengan sintak alternatif. Jadi kita bisa menggunakan kurung kurawal, tapi kita juga bisa menggunakan tanda titik 2 sebagai pengganti kurung kurawal, dengan syarat bahwa penulisan else if-nya tidak bisa dipisah dan nanti diakhiri dengan end if. Kalau kita jalankan hasilnya ya akan sama seperti itu ya. Jadi kalau saya clear lagi ini akan sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.